Jadi tirani itu ya pemimpin yang kehilangan legitimasi tapi masih tetap ingin mendominasi. Biasanya pakai force, pemaksaan. Jadi memaksakan orang lain patuh. Ya, rajanya biasanya disebut tiran, memaksakan diri. Tiran itu tidak punya power sebenarnya. Dia tidak punya kekuasaan. Meskipun dia punya daya paksa, punya force. Caranya dengan kekerasan. Modelnya biasanya dominasi. Jadi mendominasi. Nah, ada lagi gaya tiran antara lain adalah totalitarianisme. Totaliter. Jadi ada bedanya otoriter sama totaliter. Otoriter itu yang tiran tadi. Kalau totaliter, jadi ketika bikin sistem yang semua orang harus tunduk pada sistem itu dan disebarkan secara paksa, itu biasanya totaliter. Jadi rakyat diatur dari A sampai Z-nya dan tidak boleh bantah. Itu namanya totaliter. Jadi tiran itu bentuk lebih mengerikannya lagi, itu totalitarian. Mendominasi masyarakat, memaksa, dan kamu boleh sekolah di mana, kamu boleh memeluk agama apa, kamu boleh dagang apa enggak, siapa yang boleh kamu kawini, itu diatur semua. Itu namanya totaliter, total. Kamu nggak boleh usul, nggak boleh jadi oposisi. Ya yang dicontohkan oleh Arendt itu zaman dia hidup, Nazi sama fasis, termasuk komunis. Apa-apa orang mau diatur semuanya. Nanti beberapa orientalis yang mengkritik Islam itu menyebut Islam itu totaliter. Apa-apa mau diatur, mulai orang kencing sampai orang mau mati diatur semua. Itu katanya orientalis loh. Meskipun kamu banggakan, wow, Islam itu lengkap ngatur A sampai Z. Tapi bagi orang yang mikirnya negatif, justru Islam kayak gitu itu totaliter. Kencing aja harus diatur. Kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat satu. Loh iya, kakinya diangkat satu gitu. Terus begitu mau selesai biar tuntas harus dehem. Gitu, biar habis airnya. Kan ada teorinya gitu. Coba buka kitab-kitab kuning itu. Itu bagi barat namanya totaliter. Apa diatur semua, kencing aja diatur, mandi aja diatur misalnya. Nah itu contohnya. Nah kalau negara, jadi negara ini ngatur A sampai Z. Ya kalau sekarang beberapa negara kayak Korea Utara, mungkin Cina separuh sistemnya itu modelnya totaliter. Kemarin saya baca Korea Utara itu bahkan model rambutnya perempuan itu dibatasi hanya 7 gaya. Ya, tidak boleh macam-macam, harus 7 ini. Satu di antara 7 silakan dipilih. Keluar dari itu kamu bisa ditangkap polisi. Jadi itu namanya totaliter. Oke. Dan kalau negara kayak gini bisa dibayangkan sumpeknya kamu. Termasuk dalam kasus Nazi, Jerman, dan Rusia, Stalinisme, Leninisme. Orang diatur A sampai Z-nya. Dan itu tidak enak, luar biasa. Baju pun juga begitu. Gaya baju yang diizinkan oleh negara adalah 1, 2, 3 kayak gitu. Kayak kamu di kampus itu loh. Harus pakai sepatu, harus pakai baju dengan ciri 1, 2, 3, 4, 5. Di luar ini kamu bisa dihukum. Harus pakai baju ada kerahnya, dan kerah itu minimal panjangnya sekian senti misalnya. Harus, itu totaliter modelnya dari sisi ini. Jadi totalitarian. Negara juga gitu. Oke. Nah, terus untuk menghindari totalitarianisme, nanti katanya Hannah Arendt, negara syaratnya satu, dia harus adil. Kita lihat ya. Jadi negara
biar dia tidak totaliter, maka dia harus fair dan adil kepada rakyatnya. Jangan hanya perhatian pada kelompok parvenue itu bangsawan, tapi juga harus perhatian pada kebutuhan kelompok pariah. Pariah itu kelompok pinggiran, kelompok tanpa kasta, orang yang levelnya paling bawah. Harus ngerti kebutuhan rakyat, kebutuhan massa, harus memberikan hak sebagai manusia dan hak pada sebagai warga negara. Jadi negara jangan hanya menuntut kewajiban, tapi juga memperhatikan hak. Itu caranya untuk mengatasi totaliter. Negara boleh ngatur apa saja, tapi jangan ngambil haknya orang, haknya masyarakat. Milih istri itu hak, jangan dipilihkan. Model rambut itu sebenarnya hak, ya jangan diatur model rambut. Ya monggo, kamu mau gundul juga urusanmu, mau gondrong juga urusanmu. Merek baju itu hak, pokoknya perhatikan mana yang haknya manusia. Apalagi diklasifikasi, ini bangsawan harus gini, yang rakyat kecil cukup kayak gini. Itu mesti jadi masalah. Jangan ada anak tiri kalau urusan hak. Kewajiban juga begitu, harus adil juga. Kalau kewajiban untuk seluruh warga negara, ya seluruh warga negara. Tidak cuma untuk bangsawan atau borjuis atau untuk proletar saja. Untuk semua orang. Wajib pajak ya, semua wajib ya wajib. Itu kewajiban. Hak juga begitu. Jadi hak dan kewajiban penuhilah sesuai porsinya. Oke. Hati-hati dengan jebakan ini. Banyak negara yang kejebak. Kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, Nimat Herrschaft. Nimat Herrschaft itu dominasi oleh tak seorang pun. Negara itu keras, kamu merasa susah sekali, sumpek sekali hidup, tapi tidak jelas yang nindas kamu itu siapa. Jadi model kekerasan yang dilakukan oleh negara, biasanya karena konstitusinya, karena aturannya. Kamu bingung, mau nuntut kemana, wong aturannya gitu. Tapi kamu merasa tertindas luar biasa. Itu kalau dalam bahasanya Hannah Arendt, dominasi oleh tak seorang pun. Jadi kamu ada sistem totaliter, kamu ditindas, tapi kamu mau komplain nindas itu ke siapa? Mau ke pemerintah, presiden, menteri, tidak bisa. Mereka cuma jawab, lah aturannya gitu Jadi susah. Listrik naik, kamu komplain ke PLN. PLN bilang, loh ini sudah di SK-kan presiden ya. Terus kamu tanya, presiden kok mau tanda tangan? Lah sudah disetujui DPR ya. DPR bilang, lah kita mewakili rakyat. Bingunglah kamu, lah balik nang kamu sendiri lagi loh. Masa aku menindas diriku sendiri? Ya kan bulat. Jadi ini terus yang dituntut sopo? Dominasi oleh tak seorang pun. Kamu mau marah-marah juga kemana? Kayak sekarang itu kan banyak DPR yang kamu mangkel luar biasa pingin marah. Begitu kamu marahi orang tinggal balas. Yang milih mereka dulu siapa? Ya kita. Lah iyalah kalau kamu marah. Pilihan-pilihanmu sendiri. Susah kan? Gak jadi marah kamu. Kamu bingung dewe. Piye ya cara marah? Jadi dominasi oleh tak seorang pun. Kamu bulat sendiri, pening sendiri, puyeng sendiri, tapi tidak jelas bagian mana ya kita dizolimi. Tapi kok rasanya sakit ya. Kamu merasa sakit, merasa dipukul, mau balas mukul, siapa yang harus dibalas? Tidak ada. Itu dominasi oleh tak seorang pun. Loro karepe dhewe. Nah itu banyak kan sehari-hari kita ngalami kasus kayak gitu. Kayak kamu yang jomblo itu loh, kalau malam minggu kan sakit tanpa alasan. Jadi itu disakiti oleh tak seorang pun. Ya, jadi ya orang duwe pacar ya. Kalau ada pacarnya kan enak. Disakiti pacar, orang duwe pacar sakit berarti kan disakiti oleh tak seorang pun. Oke, terus
Cuma katanya Hannah Arendt, meskipun kekerasan itu sangat terlarang, kadang-kadang dalam kondisi darurat ada kekerasan yang bisa kita maklumi. Yang pertama, kalau ada ketidakadilan yang ekstrim. Kalau kamu ditindas, dizolimi sampai level ekstrim, yo pakai jalan kekerasan, tidak masalah. Sudah saatnya, jangan mau kamu ditindas terus sampai ke level ekstrim. Hartamu dirampok, keluargamu dirusak, nggak karu-karuan lah, itu yo tuntut aja, tidak masalah. Bila perlu pakai kekerasan. Yang kedua, kadang-kadang untuk membuat ruang publik yang sehat, sedikit-sedikit perlu kekerasan. Karena yang mengalami nyaman status quo itu kadang-kadang memang nggak mau geser, sehingga ruang publiknya tidak sehat. Cuma katanya Hannah Arendt, hati-hati loh ya, kekerasan itu, di balik kekerasan ada bahaya besar. Kadang-kadang apa? Tujuanmu hilang. Antara yang kamu inginkan dengan kejadiannya dari kekerasan itu tidak nyambung. Contohnya, kamu demo, belain rakyat kecil demi ruang publik yang sehat, terus kamu bakar-bakar, bikin macet. Itu hasilnya bisa kebalikannya. Rakyat kecil yang kamu belain malah misuh-misuhi kamu. Kabeh nesu, kabeh marah-marah padamu, padahal demomu pengen belain mereka loh. Dan itu karakternya kekerasan. Karena dibalik kekerasan kadang menyapu habis tujuan. Kamu marah-marah, ngerusak-ngerusak, mecah-mecah, akhirnya ya sing ditangkap polisi kamu. Kamu meskipun sudah teriak, saya ini bela rakyat, saya ini bela keadilan, gak peduli kocokku pecah, ya ganti rugi sekarang gitu. Akhirnya nyeleweng. Jadi hati-hati kalau kamu pakai kekerasan. Kadang-kadang hasilnya kebalikannya, meskipun bisa dimaklumi. Nah itu jadi ada kekerasan yang sah, tapi hati-hati. Jangan sembarangan pakai kekerasan. Begitu meleset, akan lahir persoalan baru. Problemmu tidak selesai, problem lama muncul.